lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Kakak mau dengar semangatnya lagi. Shalom. Shalom. Yes, haleluya. Bersemangat beribadah hari ini? Yes. Amin. Kita mau undang Bapak Surgawi datang ke rumah kita. Semuanya ajak teman-teman yang kakak adiknya yang bareng atau mama papanya yang mau ikutan juga beribadah hari ini, semuanya ajak, panggil yang belum berkumpul. Kita mau undang Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Kita mau angkat pujian Bapak Surgawi. Mari kita persiapkan hati kita. Kita katakan, Bapak Surgawi. Bapa surgawi, Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita akan katakan kembali, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Ya Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari
Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah karena rencanamu indah karena rencanamu Tuhan, karena rencanamu indah bagiku. Yes, Bapa, haleluya Tuhan. Kembali kami hadir Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukurkan, kami percaya bahwa rencana-Mu Tuhan indah bagiku Tuhan. Rencana-Mu lah Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami berkumpul bersama hari ini, saat ini bersehati untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan kembali bersama-sama dengan saudara seiman kami beribadah Tuhan. Walau kami saat ini di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami. Engkau Tuhan yang hadir di rumah kami juga Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah hari ini untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, nanti tuju kanan kirinya ya. Kau temanku, ku temanmu. Haleluya. Yes. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Gandeng kiri kanannya. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Haleluya. Yes. Nanti kita angkat pujian kembali dengan lebih bersemangat. Kita mau katakan bahwa sobat kita yang sejati hanya ada satu. Siapa yang setia? Yesus. Ya, kita katakan dengan lebih bersemangat, kita angkat pujian ini. Haleluya.
ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa yang menghibur hatiku? Namanya Yesus. Yes, katakan sekali lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, ada yang lebih bersemangat. Kita mau nyanyikan lagi. Satu sobatku yang setia. Tak pernah apa? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kita katakan Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Namanya Yesus. Yes. Siapa dia? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa yang menghibur hati kita? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menghibur hati kita, angkat tangannya. Saya. Yes, saya. Amin. Kakak percaya semua adik-adik Hero Kids saat lagi sedih, saat lagi rasanya sendirian, percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu menemani dan menghibur hati kita. Yes, amin. Kakak mau ingatkan kembali untuk adik-adik semua, kita ada komsel di tengah minggu ya. Bagi yang belum tahu jadwalnya kapan ataupun yang sudah tahu jadwalnya kapan, semuanya ikut bergabung ya dengan teman-teman dari Hero Kids semua di tempat ini supaya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita firman Tuhan untuk dapat menguatkan kembali di saat kita lagi sedih, lagi khawatir. Kita berkumpul bersama dengan adik-adik Hero Kids lainnya, dengan teman-teman kita semua untuk dapat saling menghibur. Amin, semua bersemangat? Amin. Yes, amin. Kita akan menerima firman Tuhan, semuanya siapkan hati kita, siapkan semua bahwa kita mau memuji lagi, mau menyembah Tuhan yang agung. Amin. Yes, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kasih karuniamu untuk hidup kami. Yes, haleluya. Yes, kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujiannya dari awal kembali. Terima kasih Tuhan Dengan segenap hati kita katakan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. yes. Panjatkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan setiap kasih setia, kasih karunia, berkat yang Tuhan telah berikan untuk hidupmu, berkat yang Tuhan berikan untuk sepanjang hidupmu hari ini, bahkan sepanjang hidupmu sampai hari ini. Ucapkan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan semua kebaikan yang terjadi dalam hidupmu itu semua karena Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan untuk keadaan saat ini, mari kita ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau masih tetap terus menguatkan kami sampai saat ini. Yes Tuhan. Haleluya, Kau sampai hari ini. Yes Tuhan masih sediakan waktu untuk kami dapat beribadah kepadamu Bapa. Yes, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang teragungkan. Kau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Jesus, panggil dia Tuhan. Yesus, Jesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku Bapa. Yes. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan
Terima kasih Bapak, terima kasih Kau selalu memberikan kami perlindungan, penjagaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, kasih setiamu sepanjang hidup kami sampai hari ini, sampai detik ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Buka mata, hati, telinga kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan tertib, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendapatkan pesan yang ingin Engkau sampaikan hari ini untuk kami dapat lakukan apa yang menjadi perintah-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya Kak Sandy, senang nih ketemu lagi sama adik-adik. Oke, kita akan mendengarkan sama-sama firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, Alkitabnya itu udah dipegang ya, dipegang terus udah dipangku di situ. Kalau mau ada catatannya boleh, catatan, jangan lupa catatan kecil sama bolpennya. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sudah disiapkan semuanya, kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangannya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari Minggu yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, biarlah kami boleh sungguh Tuhan Kau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah hanya Yesus yang berkata-kata dan Roh Kudus menerjemahkannya untuk anak-anak kami. Dan kami mau serahkan juga kedua orang tua anak-anak kami maupun opa oma yang bersama-sama dengan mereka. Biarlah mereka sendiri juga Tuhan Engkau jamah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Nih, Kak Cindy mau ngasih tahu nih ke adik-adik ya. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hidup rukun. Ya, masih ingat Kak Rosa cerita tentang hidup rukun ya, baik bersama dengan saudara, orang tua maupun dengan teman-teman kita. Terus Kak Indah juga bercerita tentang mengasihi orang tua kita. Ya, orang tua kita ya, mumpung masih ada nih, jangan lupa. Ada kebanyakan kita suka lupa ya sama ini, masih ada gitu. Giliran sudah nggak ada, kehilangan, kita sedih. Saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang, Kak Sandy kasih judul ceritanya adalah BFF in Christ. Wah, ada yang tahu nggak BFF itu apa? Angkat tangannya. Ya, oke. Singkatan dari apa BFF? Best friend forever. Oke, best friend forever artinya apa kalau di bahasa Indonesiain? Sahabat karib kita. Nah, BFF in Christ artinya persahabatan atau sahabat di dalam Kristus. Yang kayak gimana sih Kak persahabatan di dalam Kristus atau sahabat itu sendiri yang di dalam Kristus itu yang gimana? Nah Kak Cindy mau tanya, ada nggak yang udah punya sahabat di sini? Angkat tangannya. Punya sahabat? Oh kayaknya Kak Cindy lihat tuh banyak tuh ya, ada sahabatnya, saya punya Kak. Boleh nanti disebutin namanya, dia di rumahnya sahabat saya siapa? Sahabat saya yang paling dekat, sahabat saya yang paling cantik, sahabat saya yang paling baik, pasti bilangnya begitu ya. Baiknya karena apa? Karena sering ngasih Kak, sering ngasih gitu ya, sering ngasih saya jajan, sering ngasih saya kue gitu. Ada juga yang sering ngasih saya pulsa, ada nggak? Kayaknya sayang ya pada beli pulsa masing-masing ya, seperti itu. Nah, persahabatan atau sahabat yang di dalam Kristus, Kak Sandy mau kasih tahu ke adik-adik bahwa kita punya sahabat sejati. Siapa sahabat sejati kita? Siapa? Yesus. Yes, benar semua jawaban adik-adik Ero Kids ya. Sahabat kita yang sejati adalah Yesus. Nah, persahabatan di dalam Yesus diberitakan juga di dalam firman Tuhan. Kita buka, kita baca sama-sama. Lanjut, itu di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Ya, ini ada di slide, nanti kita sama-sama baca. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15.
Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Ingat kalau baca firman Tuhan itu harus keras sampai telinganya kita sendiri kedenger. Dengar suaranya kita. Ya nggak masalah suaranya fals, suaranya serak nggak apa-apa. Yang penting kita dengar suara kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kunya besar sahabat Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Di sini Tuhan Yesus juga menginfokan atau memberitakan firman-Nya melalui firman Tuhan, yaitu di Yohanes 15 bahwa kasih yang lebih besar adalah kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Siapa itu? Siapa? Tuhan Yesus. Good ya, Tuhan Yesus yang bersedia memberikan nyawanya kepada kita. Nah, ternyata di Perjanjian Lama itu ada seorang cerita persahabatan 2 orang. Tapi di Perjanjian Baru juga ada. Nah, teman-teman kalau adik-adik kalau ingat di Perjanjian Baru, siapa yang masih ingat tentang kisah seorang lumpuh yang digotong sama 4 orang kawannya? Masih ingat ya? Nah, ini dia. Itu begitu besar kasih kawannya itu yang 4 orang itu sampai dia gotong. Gotong itu temennya yang di atas Di atas apa ya dibilangnya ya? Tilam ya, di atas tilam terus digotong-gotong kayak begitu ya, sampai dia naik-naik ke plafon ya, naik-naik ke genteng gitu. Kebayang gak sih kalau gentengnya misalnya nih Kak Sandy ngebayangin, wah jangan-jangan gentengnya dulu itu dibuatnya dari seng. Kan panas, tapi 4 sahabatnya ini rela supaya sahabatnya ini ketemu Yesus dan disembuhkan. Jadi begitu besarnya kasih ini 4 orang sahabat ini untuk temannya yang lumpuh. Ya, wah itu adalah persahabatan yang luar biasa. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang persahabatan Raja Daud dan Yonatan. Yonatan siapa? Masih ingat siapa Yonatan? Yonatan? Oh kakaknya Shen. Betul banget, Yonatan kakaknya Shen. Tapi di sini Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Dan Yonatan ini bersahabat dekat, bersahabat karib atau BFF-nya si Raja Daud. Yuk kita sama-sama buka di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Sedikit ya ayatnya adik-adik. Udah dibuka semua Alkitabnya? Kasih yang ditunggu. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Amin, sudah ketemu amin? Amin, yuk kita sama-sama baca ya. Sekali lagi dengan suara yang keras ya supaya telinga kita dengar. 1, 2, 3. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga jubah perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sedemikian jauh firman Tuhan, luar biasa. Ini adalah Yonatan yang adalah anak Raja Saul. Sedangkan Daud, siapa Daud nih? Anaknya Bapak, siapa? Masih ingat? Ayo. Anaknya Bapak Isai. Raja Yonatan adalah anak pertama pewaris tahta. Wah, yang gantiin nanti Raja Saul, pewaris tahta. Tapi
Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, anak bungsu dari Bapak Isai yang diurapi menjadi raja. Ya, Yonatan itu dia punya baju perang, dikasih semua, pedangnya semua dikasih. Sedangkan si Daud cuman punya apa? Ngalahin Goliat. Punya apa? Ketapel. Tapi begitu mengasihinya Yonatan kepada Daud sehingga semuanya dikasih sampai ke ikat pinggangnya semua dikasih. Nah di sini adik-adik ada nggak yang pernah mau nggak usah ngasih sahabat deh, ngasih adiknya atau ngasih kakaknya ya, adik ngasih kakak, kakak ngasih adik. Ada nggak ngasih? Kak kamu yang ini aja deh, aku yang bagusan. Gitu ya, mau ngasih kak, ngasih betul, tapi aku milih yang mana dulu yang mau dikasih. Tapi Yonatan memberikan yang terbaik dalam dirinya untuk Daud. Oke, kita akan lihat video yang akan kita lihat di sini. Ini adik-adik nanti tolong kalau lihat video ini apa yang adik-adik dapatkan, kemudian nanti adik-adik bisa share di Komsel masing-masing ya. Kira-kira lewat ini apa, kenapa dia bisa begitu? Ini BFF kah? Ini kasih seorang sahabat kah? Ya, nanti di Komsel kita sama-sama pelajari. Kita akan saksikan bersama-sama videonya. Silakan diputar. Ini ya, kelihatan ya. Ini pelari ini sudah kepayahan, udah nggak sanggup, udah lelah, mungkin dia ada cederanya. Tapi ada seorang pelari lagi, dia bantu. Kalau dipikir-pikir harusnya saya duluan bisa menang. Tapi dia tidak memikirkan diri sendiri, dia malah menolong. Kita lihat, ini adalah kasih dari seorang sahabat atau teman. Dia sudah tidak sanggup, tapi pelari yang sehat ini, yang kuat ini tetap menolong dia sampai akhir garis finish. Dan dia membiarkan dia temannya pegang garis finishnya. Ini adalah pelari dari Inggris, sudah kepayahan. Kemudian datang temannya. Wah, harusnya temannya yang bisa masuk garis finish duluan. Tapi dia tidak mau meninggalkan temannya. Kita jalan start bareng-bareng, harus finish bareng-bareng. Ketika temannya menolong temannya yang kepayahan ini, dia sendiri kemungkinan juga sudah lelah. Tapi dia berjuang untuk temannya yang sudah hampir jatuh. Dan dia mendorong untuk masuk finish duluan. Ini kita bisa lihat ada pelari di belakangnya, apakah dia menolong? Dia lewat untuk masuk garis finish. Pelari kedua, apakah dia menolong? Dia lewat untuk masuk garis finish. Pelari ini berjuang sampai berguling-guling untuk sampai tujuannya garis finish. Ini merangkak, padahal mungkin dia sudah cedera berat. Pelari ketiga, apakah dia membantu? Luar biasa, dia bantu. Padahal sedikit lagi ya, dia harusnya masuk finish. Tapi dia tidak memikirkan dirinya, dia malah menolong pelari yang lain, yang mungkin beda negara. Dan masuk garis finish duluan. Yes, haleluya. Adik-adik sudah melihat videonya? Adik-adik sudah bisa melihat videonya? Apa yang adik-adik tangkap dari sini?
Video ini mengatakan bahwa orang-orang ini tidak saling kenal. Pelari-pelari ini mereka sedang berlari di kejuaraan dunia mungkin atau di olimpiade atletik. Larinya lari maraton jauh, aduh udah capek Kak, udah capek ya. Tapi begitu udah sampai mau garis finish, ada yang mengalami cedera, ada yang mengalami mungkin kelelahan sehingga harus putus kakinya, ototnya, hamstringnya di sini jadinya cedera berat. Tapi ada seorang pelari yang mungkin dia nggak kenal siapa ini. Ini bisa jadi contoh bahwa kita seperti Yesus, ya adik-adik. Kita harus seperti Yesus, di mana Yesus sebenarnya juga tidak, kalau mau dipikir ya kamu siapa? Tapi Yesus adalah sahabat kita yang sejati, sehingga dia merelakan nyawanya untuk kita. Luar biasa ya adik-adik ya. Kak Sandy mencatat di sini di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5, persahabatan Daud dan Yonatan ada 2 hal. Yang pertama adalah setia. Kita bisa lihat di Amsal 17 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Setia itu sama dengan kasih. Ya, ketika orang itu setia, dia pasti mengasihi. Ya, kalau dia enggak kasih, belum tentu dia setia. Betul ya? Kemudian seorang yang setia itu dia rela. Rela apa Kak? Rela sama waktunya. Seperti tadi kayak pelari, harusnya saya duluan masuk finish. Ya, waktu saya lebih cepat. Tapi dia malah menolong pelari yang lain. Terus rela apalagi tenaga. Pelari tadi saya ini juga udah capek. Kok saya mesti harus ngangkat dia lagi, tambah beban. Tapi dia enggak, dia rela. Artinya dia setia sampai akhir finish atau garis finish. Rela apa lagi? Rela uang. Ya, mungkin pelari itu harusnya saya bisa lari duluan, nyampe garis finish, terus saya dapat juara 3, juara 2, juara 1 kan dapat duit. Atau teman-teman yang harusnya memberikan temannya nggak punya duit, nggak bisa makan, tapi pada saat itu kita punya uang lebih, kita jajanin. Itu adalah sahabat yang setia. Yang pertama kasih, dia rela waktu, tenaga, dan uang. Kemudian kalau dia setia, dia mendengarkan. Siapa yang di sini yang nggak mau dengerin? Berisik deh. Kok siapa ngomong? Berisik deh. Kita nggak mau rela mendengarkan. Ya, berarti kita nggak setia. Amsal 17 ayat 17 bilangnya, setia itu adalah seorang sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu. Jadi kita siap mendengar. Terus setia itu yang terakhir ada menerima apa adanya. Ya, Kak Sandy pernah lihat ada sahabat yang satunya sahabatnya dia itu cacat, tapi dia normal. Tapi mereka sahabatan, BFF. Dia terima apa adanya, nggak malu berteman dengan yang cacat. Nggak malu punya teman yang kurang secara fisik. Atau kurang secara Down syndrome misalnya, nggak malu. Ya, atau punya saudara atau apa gitu yang cacat fisik. Wah, ini kasih yang luar biasa. Kak Sandy angkat jempol untuk adik-adik semua yang menerima apa adanya temannya atau sahabatnya. Itu adalah tanda yang setia, seorang sahabat yang setia. Kita ulang lagi ya, kalau sahabat yang setia artinya dia kasih, rela, mendengarkan, dan menerima apa adanya. Amin. Siapa di sini yang mau jadi sahabat yang setia? Seperti Yesus, sahabat yang setia siapa? Yesus juga mengasihi, Yesus juga rela, Yesus juga mendengarkan semua keluh kesah kita dan menerima kita apa adanya. Ya, enggak tawar-menawar. Iya, kamu anak saya, kata Yesus. Amin, kita mau setia? Yes. Yang kedua, seorang sahabat selain dia setia, dia tidak egois. Ada ayatnya loh. Di mana? Kita baca di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 ya. Sama-sama kita baca ya, yang tidak egois. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Gak egois nih. Ya, kalau kita egois itu berarti namanya bukan sahabat dalam Kristus, BFF in Christ, bukan. Apa sih yang gak egois itu, Kak? Ya tidak egois itu tadi di ayat di Filipi itu, tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi kalau orang yang mementingkan diri sendiri, ini buat aku nih yang paling bagus nih. Kamu yang itu aja. Jadi kita terima yang sisa. Wah, gak begitu. Tuhan ngasih yang paling baik. Tuhan ngasih apa? Nyawanya buat kita. Itu yang paling baik buat kita. Nah, kita juga jangan perhitungan sama orang lain. Amin. Yang kedua, yang tidak egois itu maksudnya apa? Gak menjatuhkan atau menjelekkan. Gimana sih, Kak? Itu kayak di gambar itu loh. Ada 3 orang katanya BFF. Tapi yang satunya bla bla gosipin. Ya, suka gosip. Oh, itu si A begini gitu. Ya, katanya BFF. Tapi saling menjelekkan, saling menjatuhkan, tidak egois. Ya, di firman Tuhan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Amin. Amin. Ada 2 BFF in Christ, sahabat dalam Kristus. Yang pertama tadi apa? Setia. Setia itu adalah kasih, rela, mendengarkan, dan menerima apa adanya. Dan yang kedua adalah tidak egois. Tidak egois itu adalah tidak mementingkan diri sendiri dan tidak menjatuhkan dan menjelekkan temannya. Amin. Siapa yang di sini mau setia dan tidak egois? Angkat tangannya. Yes. Anak-anak Ikerukit akan menjadi sahabat-sahabat dalam Kristus yang setia dan tidak egois. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Yeay. Haleluya, haleluya. Kita akan bisa menghargai orang lain seperti dalam video yang tadi ya. Ketika kita setia dan tidak egois. Walaupun kita tidak kenal, dari situlah asal muasalnya kita memperoleh seorang sahabat. Amin. 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 Ada satu pepatah kata, slide. Di sini pakai bahasa Inggris, cuman Kak Cindy terjemahin juga ada kok. Dari Bapak Charles Caleb Colton namanya. Dia bilang, true friendship is like sound health. The value of it is seldom known until it be lost. Bahasa Indonesianya, persahabatan sejati itu seperti tubuh yang sehat. Nilainya jarang diketahui sampai hilang. Artinya nilainya itu sampai tubuhnya yang sehat itu sampai hilang itu gak ketahuan nilainya berapa. Karena sehat itu mahal. Yes, jadi kalian harus berusaha untuk mempunyai teman atau sahabat di dalam Kristus. Yaitu setia dan tidak egois. Amin. Haleluya, haleluya. Kita tutup semua Alkitabnya. Kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama angkat pujian, katakan samping kanan kirinya, kau temanku, ku temanmu. Oke, siap semuanya? Bangkit berdiri semua, Laskar Kristus? Yes! Oke, kita angkat pujian, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Yes, Aku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan Gimana? memelukmu Ya. dengan kasih. Kau
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, aku akan selalu mendukungmu. Aku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti, seperti celana, seperti celana dengan seperti mentega dengan roti, seperti mentega dengan roti. Katakan samping kanan kirinya, kamu adalah BFF aku. Ya, BFF in Christ. Sama-sama ngomong, BFF in Christ. Amin, haleluya, haleluya. Yang setia dan tidak egois. Kita tutup mata kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di mana kami diajarkan kembali bahwa memiliki seorang sahabat di dalam Kristus atau menjadi sahabat di dalam Kristus adalah sepenuhnya harus mendengarkan Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Menjadi setia dan tidak egois. Untuk itu kami belajar Tuhan melalui pengalaman Raja Daud dan Yonatan. Dan kami percaya kami juga boleh menjadi sahabat-sahabat Kristus. Dan kami juga boleh menyalurkan bahwa sahabat yang sejati adalah Yesus sendiri. Sehingga kami boleh menjadi sahabat seseorang atau kami adalah sahabat yang dicari. Karena Kristus ada dalam diri kami. Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, adik-adik kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Yesus sendiri beracara dalam hidup anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya berkata, amin. Haleluya, haleluya. Jadilah sahabat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.